Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa Munawaroh. Saya akan berusaha menjelaskan tentang pendidikan dan masyarakat, peran sosial, edukatif, dan profesi guru. Hubungan antara pendidikan dan masyarakat sangatlah erat, karena keduanya tidak dapat dipisahkan dan juga saling membutuhkan. Dengan adanya pendidikan, dapat membuat masa depan bangsa, yaitu para generasi penerus bangsa dapat menemukan serta mengembangkan bakat dan potensi yang terdapat pada dirinya. Setelah mereka mendapatkan atau menemukan bakat dan potensi pada dirinya, mereka kembali ke lingkungannya masing-masing, mereka kembali ke masyarakatnya, dan mereka dapat mengatur tatanan masyarakat sedemikian rupa agar dapat menjadi bangsa yang maju dan terstruktur, serta terus mengembangkan inovasi untuk kehidupan bermasyarakat agar sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan juga tidak dapat berjalan dengan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi tersebut berupa administrasi pendidikan. Yang selanjutnya, fungsi sekolah bagi masyarakat, yaitu untuk memberikan sebuah pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai kepada para peserta didik. Tidak hanya itu, sekolah juga merupakan tempat peserta didik untuk mendapatkan keterampilan dasar. Di dalam sekolah, peserta didik diberikan pengetahuan dari dasarnya, seperti membaca, menulis, kemudian diberikan pengetahuan yang lain seperti ilmu-ilmu matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, sekolah juga menjadi tempat untuk mempersiapkan seseorang agar mendapatkan hal yang layak. Tidak dipungkiri, pada zaman sekarang, orang yang berpendidikan tinggi atau semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin mudah pula untuk mendapatkan pekerjaan dan juga mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Yang selanjutnya adalah peran sosial. Peran sosial adalah seperangkat perilaku, hak, kewajiban, kepercayaan, dan norma sosial yang terhubung sebagaimana dikonseptualisasikan oleh orang-orang dalam situasi sosial. Peran sosial mencakup seperangkat tindakan yang ditetapkan atau ditugaskan untuk setiap individu dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah edukatif. Sosialisasi disertai pula dengan adanya hubungan interpersonal yang baik antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan pembimbing, dan siswa dengan personil. Interaksi edukatif dapat diartikan sebagai suatu aktivitas relasi. Interaksi edukatif adalah suatu hubungan antara pendidik atau guru dan anak didik yang berlangsung dalam ikatan pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian interaksi edukatif antara guru dan murid adalah suatu proses hubungan timbal balik yang sifatnya komunikatif, dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dan mempunyai tujuan tertentu. Yang selanjutnya adalah profesi guru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata profesi berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Sedangkan Sardiman berpendapat secara umum profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut dalam sains dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar untuk diimplementasikan dalam kegiatan yang bermanfaat. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008, guru merupakan suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus. Sebagai guru, tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Profesi guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dan proses pembelajaran. Adapun tugas dari seorang guru adalah yang pertama, membantu peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensinya sehingga tumbuh dan berkembang dengan total dan sempurna. Jadi, seorang guru harus membantu peserta didik agar peserta didik tersebut dapat berkembang sesuai dengan bakat dan potensi yang mereka miliki. Yang selanjutnya adalah membantu anak belajar sehingga kemampuan intelektualnya tumbuh dengan menguasai berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, nilai, dan sikap.
Yang selanjutnya adalah menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan dan metodologi yang penuh. Yang selanjutnya adalah membangun watak dan kepribadian peserta didik menjadi yang memiliki watak dan kepribadian tertentu yang diperlukan oleh masyarakat. Yang selanjutnya adalah mengajar peserta didik bagaimana berhubungan baik dengan orang lain, dengan sesamanya, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yang terakhir, mengembangkan peserta didik menjadi orang yang berakhlak mulia. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat menjadi guru. Untuk menjadi profesi guru tentunya harus memiliki syarat-syarat atau memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, menguasai ilmu pendidikan, termasuk konsep teori dan proses pembelajaran. Jadi, untuk menjadi seorang guru, seseorang harus menguasai ilmu pendidikan terlebih dahulu, ilmu yang akan mereka sampaikan kepada peserta didiknya. Yang selanjutnya adalah menguasai teknik learning strategies. Jadi, guru harus menguasai bagaimana tata cara pembelajaran, belajar mengajar. Yang selanjutnya harus memahami ICT dan menguasainya untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran, terutama untuk mendukung penerapan learning strategies yang dikembangkan oleh guru. Jadi ICT pada zaman sekarang itu sangat penting karena kebanyakan pembelajaran menggunakan teknologi, sehingga guru juga harus menguasainya. Yang selanjutnya adalah menguasai developmental psikologi, psikologi anak, dan psikologi kognitif. Yang kelima, menguasai teori belajar. Jadi guru harus menguasai teori bagaimana tata cara belajar agar siswa tidak merasa bosan dan tetap semangat dalam belajar. Yang selanjutnya adalah memahami berbagai konsep pokok sosiologi dan antropologi yang relevan dalam proses pendidikan dan pertumbuhan anak. Yang selanjutnya adalah menguasai bidang studi tertentu yang relevan dengan tugasnya sebagai guru pada jenjang persekolahan tertentu. Jadi guru harus menguasai pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didik atau muridnya, terutama ilmu atau pendidikan yang relevan atau yang mendukung pada profesi guru tersebut. Contohnya guru matematika harus lebih memahami dan menguasai ilmu matematika sebelum ia memberikan ilmu tersebut kepada anak didiknya. Yang selanjutnya adalah memahami administrasi pendidikan, terutama tentang manajemen of learning. Zaman sekarang tentunya pendidikan telah menggunakan teknologi termasuk dengan administrasi. Jadi guru harus menguasai administrasi karena zaman sekarang sudah menggunakan teknologi termasuk administrasinya. Yang selanjutnya adalah menguasai konsep dan prinsip pengembangan kurikulum. Guru harus mengikuti kurikulum yang sedang berlaku yang ditegakkan oleh pendidikan atau Menteri Pendidikan. Contohnya pada saat ini sedang berlangsung kurikulum merdeka. Contohnya anak itu harus merdeka, anak harus merasa terbebas. Kalau anak misalkan tidak mau belajar atau capek belajar, guru tidak boleh memaksa anak tersebut untuk belajar. Yang selanjutnya adalah memahami dan menguasai pendidikan nilai. Guru harus memahami bagaimana cara memberikan nilai kepada anak atau peserta didik. Jangan seenaknya dan semena-mena memberikan nilai. Yang selanjutnya memahami proses dan dampak globalisasi serta implikasi terhadap proses pendidikan peserta didik. Yang selanjutnya memahami strategis environment yang berpengaruh terhadap proses pendidikan peserta didik. Dan yang terakhir adalah memahami peran dan pengaruh aspek sosial, kultural, dan ekonomi terhadap proses pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.